akan menyampaikan terkait dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang kebijakan pembayaran THR tahun 2022. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita panjatkan karena atas rahmat dan ridhonya alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita terus dalam kondisi yang prima dan mudah-mudahan kita segera masuk dalam fase dari pandemi ke endemi. Saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan bagi teman-teman umat Islam, teman-teman pekerja muslim dan muslimah tentu saja. Mudah-mudahan mampu mengantarkan kita menjadi muttaqin sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman media yang saya hormati, pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan kegiatan usaha dalam rangka mencegah penularan COVID-19 telah berdampak terhadap pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang mempengaruhi pelaksanaan sistem kerja dan pengupahan, termasuk dalam hal pembayaran THR keagamaan pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang lalu. Keberhasilan pengendalian penyebaran COVID-19 dan cakupan vaksinasi yang tinggi menunjukkan dampak positif terhadap normalisasi aktivitas masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan, langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah semakin memperkuat kelangsungan bekerja dan berusaha, serta menurunnya tingkat pengangguran. Sehubungan dengan kondisi tersebut, semestinya telah meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja atau buruh, termasuk pembayaran THR keagamaan tahun 2022 ini. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran nomor M-1-HK-04-Romawi 4-2022 tanggal 6 April yang lalu tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, juga peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Dan di surat edaran ini juga menjelaskan tentang jenis-jenis status pekerja yang berhak atas THR, yaitu pekerja PKWT, PKWTT, buruh harian, pekerja rumah tangga, pekerja outsourcing, tenaga honorer, dan lain-lain. Untuk kepentingan itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk Posko THR untuk memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum dalam rangka pemantauan dan pengawasan kepatuhan pelaksanaan THR keagamaan tahun 2022 ini. Pelaksanaan Posko THR ini melibatkan seluruh unit teknis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Tim Posko ini bertugas untuk memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR dan penegakan hukumnya. Pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh dan pengusaha secara daring atau online melalui poskothr.kemenaker.go
www.web.go.id. Mulai kapan? Mulai hari ini, 8 April sampai 8 Mei tahun 2022. Bagi yang ingin melakukan pengaduan atau konsultasi secara fisik, kami juga fasilitasi di posko THR Kementerian Ketenagakerjaan yang ini menyatu dengan fasilitas pegawai pengelola informasi dan data atau PPID Kementerian Ketenagakerjaan. Kami akan memfasilitasi jika teman-teman pengusaha, teman-teman pekerja jika ingin melakukan pengaduan secara langsung. Namun kalau dilihat dari data memang data posko THR tahun 2022 lebih banyak teman-teman memanfaatkan posko secara online. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya dalam rangka pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, masing-masing provinsi diharapkan untuk membentuk posko THR melalui website poskothr.kemenaker.go.id. Jadi ini akan terintegrasi dalam website ini. Keberadaan posko THR keagamaan ini adalah bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada. Hadirnya posko THR keagamaan tahun 2022 ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, baik itu pekerja maupun pengusaha. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwa pengawas ketenagakerjaan akan memberikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran pemberian THR keagamaan ini kepada gubernur, bupati, wali kota untuk penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan kewenangannya. Saya sebenarnya ingin menyampaikan tentang kondisi bagaimana penyelenggaraan posko THR tahun 2021 yang lalu sebagai bentuk laporan. Secara singkat saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan laporan posko THR keagamaan tahun 2021 yang pada waktu itu dilaksanakan tanggal 20 April sampai 12 Mei 2021, pada waktu itu tercatat sejumlah 2.897 laporan yang terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR. Dari data tersebut setelah dilakukan verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi, aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah 444 kasus THR dengan memberikan atensi kepada Dinas Ketenagakerjaan yang itu dilakukan sampai pada Mei 2021. Jadi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban adanya posko tahun 2021 yang alhamdulillah bisa ditindaklanjuti oleh para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Saya kira itu teman-teman media